Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-13 yang membahas tentang pengujian aplikasi web. Ada beberapa pembahasan di materi pertemuan ini. Jadi pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas secara garis besar yang nantinya akan dibahas mulai dari konsep pengujian di perangkat lunak itu seperti apa konsepnya. Selanjutnya yang kedua, konsep pengujian aplikasi berbasis web. Berikutnya ada istilah pengujian konten, karena di aplikasi web ada istilah konten atau pengujian isi di pemrograman web itu sendiri. Berikutnya pengujian antarmuka atau interface-nya. Selanjutnya ada pengujian navigasi. Ini beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Materi ke-6 yang nantinya akan saya bahas adalah pengujian konfigurasi. Jadi lumayan ada beberapa tahapan yang nantinya akan kita lakukan terutama untuk pengujian aplikasi web. Mulai dari konten, selanjutnya antarmukanya, user interface-nya, selanjutnya navigasinya, berikutnya konfigurasi, yang terakhir nanti ada istilah pengujian keamanan. Oke, saya langsung masuk ke materi pertama tentang konsep dari pengujian. Kalau berbicara tentang pengujian, merupakan serangkaian aktivitas yang tujuannya untuk menemukan kesalahan dalam isi, fungsi, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan dari aplikasi web. Sebelum aplikasi-aplikasi web yang dibuat nanti dikirimkan ke end user. Jadi sebelum aplikasi web nanti digunakan atau dikirim ke user atau ke pengguna, yang harus dilakukan oleh software tester adalah melakukan pengujian yang tujuannya adalah menemukan kesalahan dari beberapa konten yang ada, dari beberapa konten, fungsi, kegunaan, sampai nanti ke keamanannya atau security dari website itu sendiri. Hal ini penting kenapa jika end user menemukan kesalahan yang membuat mereka meragukan aplikasi web tersebut, mereka akan pergi ke web lain untuk mencari isi dan informasi yang ada. Akibatnya kalau seumpamanya tidak ada yang namanya pengujian yang dilakukan oleh software tester nantinya, sampai contohnya aplikasi tersebut contohnya digunakan oleh pengguna, bisa jadi mereka akan berpaling. Mereka akan berpaling, selanjutnya mereka akan mencari aplikasi web jenis yang nantinya akan mereka gunakan. Di samping aplikasi yang tadi itu, aplikasi yang sebelumnya mereka coba atau mereka tes. Langkahnya dimulai dengan fokus pada aspek aplikasi web yang terlihat oleh user dan berlanjut pada pengujian yang terkait dengan teknologi dan infrastruktur. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang konsep pengujian di aplikasi web. Selanjutnya materi yang kedua kita fokus ke konsep pengujian aplikasi web. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah dimensi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas dievaluasi dengan menerapkan serangkaian tinjauan teknis yang melihat berbagai elemen dari model perancangan dan dengan menerapkan proses pengujian. Yang pertama, selanjutnya ada beberapa atribut dimensi kualitas yang perlu kita ukur. Yang pertama ada konten atau yang biasa disebut dengan isi. Dievaluasi di tingkat sintak dan semantik. Pada tingkat sintak, dokumen berbasis teks diuji dalam hal ejaan, tanda baca, dan tata bahasa. Apakah sudah benar atau tidak tanda baca atau ejaan yang sudah ada di konten aplikasi tersebut atau di aplikasi web tersebut. Selanjutnya pada tingkat semantik, aspek yang dinilai adalah kebenaran informasi yang disajikan. Apalagi aplikasi web yang up to date, contohnya seperti portal atau berita-berita yang menyajikan beberapa berita, apakah kontennya atau isinya sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya konsistensi di seluruh objek isi dan objek terkait dan rendahnya ambiguitas. Selanjutnya yang kedua, atribut dimensi kualitas yang perlu diuji adalah fungsi. Maksudnya diuji untuk menemukan kesalahan yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan persyaratan customer itu sendiri. Yang ketiga, struktur. Struktur dinilai untuk memastikan bahwa aplikasi web benar-benar menyediakan isi atau konten dan fungsi dari aplikasi web. Ini beberapa atribut dimensi kualitas yang perlu diuji oleh software tester gitu. Jadi mulai dari isi, selanjutnya fungsi, berikutnya struktur, berikutnya yang keempat yang perlu diuji adalah kegunaan. Diuji untuk memastikan bahwa setiap kategori user didukung oleh antarmuka yang user friendly, serta menerapkan semua sintak dan semantik navigasi yang diperlukan. Apalagi kalau seumpamanya penggunanya bukan cuma satu, ada istilah contohnya manajemen usernya. Setidak-tidaknya antara user yang pertama dengan user yang lainnya
aplikasi yang disajikan harus sama-sama user friendly. Yang kelima, kemampuan untuk dapat dinavigasi. Diuji untuk memastikan bahwa semua sintak dan semantik navigasi dilakukan untuk menemukan kesalahan. Seperti contohnya link yang salah dan linknya contohnya yang kurang sesuai dan yang lain-lainnya. Ketika diklik contohnya tombol apa nanti akan masuk ke form apa contohnya. Ini untuk yang kemampuan untuk navigasinya. Yang keenam, kinerja. Diuji di bawah berbagai kondisi operasi, konfigurasi, dan loading. Ini beberapa atribut dimensi kualitas yang perlu diuji oleh software tester itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, kompatibilitas. Maksudnya diuji dengan menjalankan aplikasi web dalam berbagai konfigurasi host yang berbeda, baik di sisi server maupun klien. Selanjutnya yang kedelapan, interoperabilitas, maksudnya diuji untuk memastikan bahwa aplikasi web berantarmuka dengan benar dengan aplikasi lain dan database. Jadi sesuai contohnya datanya akan masuk contohnya ke database, selanjutnya data-data yang dibutuhkan pun sesuai dengan yang diinginkan. Gitu. Selanjutnya security-nya diuji dengan menilai kerentanan potensial terutama terhadap terhadap ancaman yang ada di sekitarnya, terutama ancaman yang nantinya akan membobol contohnya akan membobol sistem tersebut atau contohnya dia bisa masuk ke sistem tersebut tanpa diotorisasi contohnya. Berikutnya ada kesalahan atribut pada pengujian aplikasi web. Yang pertama, pengujian web menggunakan masalah yang didapatkan pertama kali di sisi klien melalui antarmuka yang implementasinya pada sebuah browser atau perangkat komunikasi pribadi. Ini yang kesalahan atribut pada pengujian aplikasi web. Yang pertama, pengujian web contohnya menggunakan masalah yang didapatkan pertama kali dari sisi klien. Kita harus telusuri sampai ke dalam. Aplikasi web diimplementasikan pada beberapa konfigurasi dan lingkungan yang berbeda. Kemungkinan ini sulit untuk menemukan kesalahan di luar lingkungan tempat kesalahan pertama kali nanti ditemukan. Kalau bisa fokus ke satu pengguna itu. Makanya yang perlu difahami oleh developer adalah pahami pengguna itu sendiri. Selanjutnya nanti ada yang namanya user acceptance testing, data-data aplikasi web yang sudah jadi nanti akan dites dengan menggunakan data asli yang biasa digunakan oleh si pengguna itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kesalahan akibat kode program yang tidak tepat. Misalnya contohnya HTML, seperti kesalahan penelusuran dokumen, contohnya dan yang lain-lainnya. Yang keempat, kesalahan pada klien server sulit dilacak di 3 lapisan. Klien atau contohnya server, atau contohnya nanti apakah masalahnya contohnya di jaringan dan yang lain-lainnya. Karena pada prinsipnya kalau berbicara tentang aplikasi web, berarti aplikasi yang nantinya akan diakses dari klien ke server dan butuh yang namanya jaringan. Yang kelima, beberapa kesalahan yang berada di lingkungan operasi yang bersifat statis, sementara yang lain terkait dengan lingkungan operasi yang bersifat dinamis. Oke, selanjutnya strategi pengujian. Langkah-langkahnya model konten untuk aplikasi web ditinjau untuk menemukan kesalahan. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua use case dapat diakomodasi. Selanjutnya model perancangan ditinjau untuk mengungkap kesalahan dari navigasi. Ini strategi pengujian yang nantinya bisa digunakan oleh software tester. Selanjutnya antarmuka pengguna diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau mekanik navigasi itu sendiri. Selanjutnya yang kelima, komponen fungsional nanti diuji untuk setiap unit. Ini kurang lebih langkah-langkah dari strategi pengujian yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, berikutnya yang keenam, navigasi untuk seluruh arsitektur nanti akan diuji. Berikutnya aplikasi web yang ketujuh diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya. 8, pengujian keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengungkap kelemahan dari aplikasi web yang sudah dibuat oleh developer. Selanjutnya pengujian kinerja perlu juga dilakukan. Selanjutnya aplikasi web diuji oleh end user. Hasil interaksinya dievaluasi untuk menemukan kesalahan isi atau konten dan navigasi, keamanan, keandalan, dan kinerja dari aplikasi web itu sendiri. Ini kurang lebih langkah-langkah strategi pengujian dari 10 tahapan yang nantinya bisa digunakan oleh software tester. Berikutnya perencanaan pengujian. Sebuah rencana aplikasi web mengidentifikasikan yang pertama himpunan tugas yang diterapkan ketika pengujian nanti dimulai. Yang kedua, produk kerja yang dihasilkan ketika setiap tugas pengujian nanti dijalankan. Ketiga, cara di mana hasil pengujian nanti dievaluasi, dicatat dan digunakan kembali saat pengujian regresi nanti dilakukan. Yang ketiga, yang harus kita fokuskan adalah pengujian isi.
pengujian isi menggabungkan baik peninjauan maupun pembuatan test case yang dapat dilaksanakan atau fokus ke kontennya. Tujuan pengujian isi yang pertama untuk mengungkap kesalahan sintak dengan memeriksa ejaan dan tata bahasa otomatis apakah sudah sesuai atau tidak. Untuk mengungkap kesalahan semantik yang fokus pada informasi pada setiap isi dari objek yang ada. Selanjutnya, tujuan dari pengujian isi yang ketiga untuk mencari kesalahan dalam pengaturan atau struktur isi dalam susunan dan hubungan yang tepat. Ini tujuan dari pengujian isi. Contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya ada kategori, ada baju, celana, dompet, rompi, sweater, tas, topi, dan yang lain-lainnya. Penulisan sintak yang salah dapat memberikan semantik nanti yang berbeda. Contohnya, apakah tulisan sweater itu seperti ini atau sweater atau sweater seperti ini yang perlu diuji juga oleh software tester. Selanjutnya pengujian basis data. Pengujian basis data menjadi sulit dikarenakan yang pertama, permintaan dari klien jarang disajikan dalam bentuk yang dapat dimasukkan ke sistem manajemen basis data. Yang kedua, basis data dapat berada jauh dari server. Yang ketiga, data mentah yang diperoleh dari basis data harus dikirim ke server aplikasi web dan diformat dengan benar untuk pengiriman selanjutnya kepada klien. Yang keempat, objek isi yang bersifat dinamis harus dikirim ke klien dalam bentuk yang dapat ditampilkan ke end user itu sendiri. Selanjutnya, pengujian basis data harus memastikan bahwa yang pertama, informasi yang valid dilewatkan antara klien dan server dari lapisan antarmukanya, dari user dari interface-nya. Selanjutnya, proses aplikasi web menuliskan ekstraksi atau format data user dengan baik dan benar. Ketiga, data user diberikan dengan tepat untuk fungsi transformasi data pada sisi server yang membentuk query yang sesuai. Selanjutnya, query yang dilewatkan ke layer manajemen data yang berkomunikasi dengan rutin akses basis data terletak di komputer yang lainnya. Selanjutnya, yang keempat, pengujian yang perlu dilihat di pengujian aplikasi web adalah pengujian antarmukanya. Kalau tadi pengujian kontennya, sekarang lebih ke antarmuka. Maksudnya untuk memastikan bahwa skrip yang benar dibangun untuk setiap permintaan user dan benar dikirimkan ke server. Ini salah satu konsep dari pengujian antarmuka. Verifikasi dan validasi antarmuka user terjadi pada yang pertama, model antarmuka memastikan bahwa telah sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan elemen lain. Yang kedua, model perancangan antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa kriteria kualitas generik telah ditetapkan untuk semua antarmuka. Yang ketiga, selama pengujian fokus pada interaksi user. Ini untuk yang pengujian antarmuka. Jadi fokus pada interaksi yang dilakukan oleh user, apakah sudah sesuai atau enggak dengan yang diinginkan oleh pengguna. Ada strategi pengujian antarmuka yang bisa dilakukan. Yang pertama, fitur-fitur antarmuka diuji, contohnya seperti huruf, warna, gambar, border, tabel, dan yang lain-lainnya. Mekanisme antarmuka diuji dengan cara yang sama dengan pengujian unit, misalnya pengujian untuk keranjang belanja pada e-commerce, isi streaming, penulisan skrip, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga, mekanisme antarmuka diuji dalam konteks penggunaan use case untuk kategori user tertentu, apakah sesuai dengan use case yang sudah ditentukan. Keempat, antarmuka lengkap diuji terhadap test case terpilih nantinya. Kelima, antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan. Contohnya dari pengguna A ke pengguna B, pengguna C, dan seterusnya. Contoh penggunaan warna, teks, gambar pada antarmuka, contohnya seperti yang ada di depan ini. Contohnya background-nya warnanya merah, selanjutnya di dalamnya ada warna kuning, selanjutnya untuk teksnya contohnya menggunakan warna putih, menggunakan warna hitam. Ini kan teks sulit untuk dibaca kalau seperti ini, terlalu kontras contohnya. Contoh pengujian pada antarmuka yang berbeda, contohnya seperti yang ada di depan ini, contohnya kalau contohnya untuk yang ID member, contohnya antara ID member A dengan ID member B, apakah nanti sama atau enggak untuk antarmukanya contohnya. Contoh antarmuka diuji dalam berbagai lingkungan, contoh seperti ini, lingkungan administrator, tetapi login untuk user contohnya. Kalau dilihat contohnya untuk user loginnya bisa menggunakan administrator, atau contohnya nanti bisa menggunakan user contohnya. Bisa dibagi contohnya seperti itu. Gunakan simbol icon yang umum untuk exit contohnya. Untuk simbol exit nanti menggunakan apa atau keluar. Selanjutnya mekanisme pengujian antarmuka.
Yang pertama formulir, pengujian untuk memastikan label formulir dapat diidentifikasikan secara visual, server menerima semua informasi dari form, selanjutnya default yang tepat saat user tidak memilih dari menu pull down atau dari tombol. Yang keempat, fungsi-fungsi perambah seperti tanda panah, back tidak merusak data yang diisikan ke dalam form. Selanjutnya yang kelima, script yang memeriksa kesalahan input data. Yang keenam, lebar kolom dan jenis data yang tepat. Yang ketujuh, mencegah user yang memasukkan string text lebih panjang dari jumlah maksimum yang telah ditentukan. Selanjutnya menu pull down diurutkan dan dapat dipahami oleh user dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada autofill, tidak mengarah ke kesalahan input data. Selanjutnya key tab memicu perpindahan di antara kolom. Ini beberapa formulir untuk pengujian yang perlu dipastikan, contohnya kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Contoh input data contohnya seperti yang ada di depan ini. NPM. Sebaiknya user tidak diberikan pilihan dengan combo box contohnya. Kecuali contohnya seperti ini status atau contohnya jenis kelamin contohnya. Boleh menggunakan objek combo box. Contoh untuk user yang mengisi data sendiri contohnya 6. User memasukkan data seri seharusnya tampil pada saat kode kereta dipilih contohnya. Ini yang salah untuk penentuan objek yang ada. Oke, mekanisme pengujian antar muka. Yang kedua, setiap link navigasi diuji untuk memastikan bahwa objek isi atau fungsi yang tepat dapat dicapai. Selanjutnya, client side scripting pengujian dilakukan untuk menemukan kesalahan saat contohnya script dijalankan. Selanjutnya, yang keempat, HTML dinamis dijalankan untuk memastikan bahwa tampilan dinamis sudah benar. Berikutnya yang kelima, pop-up Windows memastikan bahwa pop-up diukur dalam posisi yang benar. Pop-up tidak menutupi jendela aplikasi web yang asli, perancangan pop-up konsisten dengan perancangan antar muka, dan yang terakhir scroll bar dan mekanisme kontrol lainnya yang ditambahkan ke pop-up diletakkan dengan benar. Ini kurang lebih mekanisme pengujian antar muka yang perlu dilakukan oleh software tester. Selanjutnya keenam, script CGI. Pengujian kotak hitam dilakukan dengan penekanan pada integritas data saat dilewatkan ke script CGI itu sendiri. Selanjutnya ada streaming konten, pengujian menunjukkan bahwa data streaming terbarukan, ditampilkan dengan benar, dan dapat dihentikan tanpa kesalahan dan restart tanpa kesulitan. Yang kedelapan, mekanisme aplikasi antarmuka spesifik, pengujian sesuai dengan daftar fungsi dan fitur yang didefinisikan pada antarmuka. Oke, contoh fitur yang tidak disediakan pada input data seperti yang ada di depan ini. Command yang membingungkan dan tidak ada command simpan contohnya. Jadi cuma ada bersih contohnya. Tanpa contohnya ada simpan, contohnya seperti yang ada di depan ini. Di input cuma nggak disimpan, ya buat apa kan kasarnya. Selanjutnya pengujian kompatibilitas. Maksudnya apa? Aplikasi web harus dapat dijalankan pada komputer yang berbeda. Berupa contohnya perangkat tampilan, sistem operasi, browser, contohnya kecepatan koneksi jaringan, dan yang lain-lainnya. Oke, langkah-langkah uji kompatibilitas mendefinisikan sekumpulan konfigurasi komputasi di sisi klien, mengidentifikasikan platform, perangkat layar, sistem operasi, browser yang tersedia, kecepatan koneksi internet, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya melakukan serangkaian uji validasi kompatibilitas berupa contohnya pengujian navigasi, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Oke, selanjutnya yang kelima, pengujian navigasi. Tugas pengujian navigasi yang pertama, memastikan bahwa semua mekanisme yang memungkinkan pengguna aplikasi web melakukan penelusuran melalui aplikasi web. Yang kedua, untuk memvalidasi bahwa setiap unit semantik navigasi dapat dicapai oleh kategori pengguna yang tepat. Oke, pengujian sintaks navigasi yang pertama yang harus dilakukan adalah link navigasinya. Mekanisme menyertakan link internal dalam aplikasi web dan link eksternal ke aplikasi web yang lainnya. Selanjutnya dan anchornya pada halaman web tersebut contohnya. Selanjutnya redirect link beraksi saat user meminta URL yang tidak ada atau memilih sebuah link yang isinya telah dihapus atau namanya telah dirubah. Selanjutnya ada bookmark, memastikan bahwa judul halaman yang berarti dapat diekstraksi saat bookmark nanti dibuat. Yang keempat, frame dan frame sheet. Frame sheet berisi beberapa frame dan memungkinkan untuk menampilkan beberapa halaman web secara bersamaan. Oleh karena itu harus diuji dalam hal isi, tata letak layar, dan ukuran yang tepat, kinerja download, dan kompatibilitas dari si browser. Selanjutnya sitemap, berisi daftar isi lengkap pada sebuah halaman web. Setiap entry harus diuji untuk memastikan bahwa link membawa user membaca isi fungsionalitas yang tepat. Selanjutnya search engine internal.
User mengetikkan kata kunci untuk menemukan isi yang diperlukan. Karena kalau berbicara tentang aplikasi web, biasanya yang sangat dibutuhkan oleh pengguna, apalagi kalau contohnya kontennya atau isinya banyak, biasanya yang dibutuhkan adalah search engine. Selanjutnya ke-6, pengujian konfigurasi. Masalah di bagian server, contohnya aplikasi web sepenuhnya kompatibel dengan server OS. Berkas sistem, direktori, folder ya, dan data yang terkait dibuat dengan benar saat aplikasi web dioperasikan. Selanjutnya keamanan sistem mengizinkan aplikasi web untuk berjalan dan melayani user tanpa gangguan atau penurunan kinerja. Selanjutnya aplikasi web terintegrasi secara tepat dengan perangkat lunak basis data. Selanjutnya script aplikasi web server mengeksekusi dengan benar. Selanjutnya jika proxy server yang digunakan, apakah perbedaan konfigurasi telah diatasi melalui pengujian atau tidak? Masalah di bagian klien contohnya. Pengujian konfigurasi fokus pada kompatibilitas aplikasi web pada komponen berikut. Yang pertama tentunya hardware, CPU, memori, penyimpanan, perangkat cetak, sistem operasi, browsernya apakah menggunakan Firefox, Safari, IE, Opera, atau Google Chrome. Selanjutnya komponen antarmukanya menggunakan ActiveX atau Java Applet, contohnya plugin menggunakan QuickTime atau Real Player, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya konektivitasnya apakah menggunakan kabel, DSL, atau menggunakan Wi-Fi. Yang terakhir ada pengujian keamanan. Untuk menyelidiki kerentanan lingkungan di sisi klien, komunikasi jaringan yang terjadi saat data dilewatkan dari klien ke server dan di lingkungan server itu sendiri. Ini pada prinsipnya kalau berbicara tentang keamanan dari sisi pengujian keamanan. Contoh kerentanan yang terjadi, contohnya buffer overflow, seperti memasukkan URL yang lebih panjang dari ukuran buffer. Selanjutnya aspek akses yang tidak sah, contohnya ada istilah spoofing, ini yang perlu perlu diuji juga gitu. Selanjutnya serangan DDoS atau serangan DOS, ini yang perlu diuji juga pengujian keamanannya. Selanjutnya implementasi keamanannya, contohnya kita bisa menggunakan firewall, bisa menggunakan autentifikasi contohnya. Selanjutnya bisa menggunakan enkripsi, selanjutnya kita juga bisa menggunakan authorization. Ini kurang lebih untuk beberapa pengujian yang ada di aplikasi web. Kurang lebih ada 7 pembahasan, ada 6 pengujian yang harus kita lakukan di pengujian web itu sendiri. Mulai contohnya tadi ada pengujian konten sampai terakhir ada pengujian keamanan. Oke, demikian pembahasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.